Halo adik-adik, ketemu lagi nih dengan Kak Ayas. Nah, di kesempatan kali ini Kakak akan memberikan materi tentang penyajian data ya. Nah, penyajian data ini akan kamu jumpai nanti di materi kelas 7 SMP, bahkan ada yang sampai kelas 3 SMP dan SMA. Nah, di penyajian data ini biasanya nanti kamu akan jumpai di ilmu dari statistika. Sekedar aja ya, jadi ilmu statistika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pengumpulan data, menafsirkan data, bagaimana kita menyajikan datanya, serta menganalisis data. Begitu ya. Oke, untuk materi kelas 7 penyajian data ini yang akan kita pelajari kali ini adalah kamu harus berkenalan dulu ya dengan data. Terus nanti penyajian datanya bisa boleh menggunakan tabel frekuensi, diagram lambang atau piktogram, diagram batang, diagram garis, serta diagram lingkaran. Nah, untuk pertemuan kali ini Kakak tidak akan bahas semuanya ya. Jadi kali ini kita cuman bahas tentang pengenalan data, bagaimana mengumpulkan data, cara memperoleh datanya, dan cara menyajikan datanya ya adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya tadi Kakak sudah bilang kita akan berkenalan dengan data. Nah, sebelum tahu apa itu data, di sini ada datum ya. Kamu harus tahu dulu datum. Datum itu adalah informasi yang diperoleh dari suatu objek atau narasumber, dia boleh berupa angka, lambang, dan lain sebagainya. Contohnya datum itu yang bagaimana? Nah, contohnya misalnya ada nilai siswa dari teman sekelas kamu yang bernama si Budi, Ani, Syukur, sampai nanti si Ima. Masing-masing teman kamu itu nilainya ada yang 60, ada yang nilai 50, nilai 100, bahkan sampai nilai 89. Begitu dengan kriterianya itu Kakak sudah buat seperti ini. Nah, untuk nilai-nilai dari teman-teman kamu tadi itu adalah datum adik-adik. Ya, datum itu adalah nilai dari teman-teman kamu tadi. Nah, karena kan tadi kan kita bahasnya tentang nilai ya. Nah, jadi ketika datum ini kita kumpulkan, dia akan menjadi suatu data adik-adik. Oke ya, jadi data itu sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa datum. Oke, tapi di sini lebih jelasnya, data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan atau penelitian. Dia boleh berupa angka, lambang, atau keadaan objek yang sedang diamati. Begitu. Nah, berikutnya kita akan masuk ke pengumpulan data. Kalau ada data, bagaimana cara memperolehnya? Kita kumpulkan dulu kan. Nah, untuk mengumpulkan data ini nanti ada boleh menggunakan wawancara, angket atau kuesioner, serta observasi. Nah, kalau untuk yang mengumpulkan data dengan menggunakan wawancara, berarti kamu harus tanyakan dulu dari narasumbernya, harus ada narasumber. Nah, berarti kalau kamu tanya narasumber, berarti kamu harus siapkan apa? Iya, siapkan pertanyaan. Gitu. Nggak mungkin kan kamu wawancara tapi tidak ada pertanyaannya. Berarti kamu harus siapkan dulu pertanyaannya. Yang kedua, yang berikutnya, mengumpulkan data itu menggunakan angket atau kuesioner itu biasanya mengisi lembaran yang berisi daftar pertanyaan. Gitu. Jadi, kamu boleh bagikan lembaran pertanyaan kepada orang-orang supaya kamu memperoleh data yang kamu inginkan. Nah, yang berikutnya kamu boleh mengumpulkan data dengan cara observasi. Ya, observasi itu kamu langsung mengamati objek yang ingin kamu teliti, gitu ya. Berikutnya, bagaimana cara memperoleh data ini? Nanti ada dua jenis adik-adik. Yang pertama, kamu memperoleh datanya secara namanya data primer, atau data primer ini kamu peroleh secara langsung. Artinya kamu sendiri yang memperoleh data itu ya. Nah, si wawancara, angket kuesioner atau kuesioner serta observasi tadi ini itu merupakan data primer ya adik-adik ya. Sementara data sekunder itu adalah data yang diperoleh secara tidak langsung. Atau data yang kamu kumpulkan tadi itu kamu peroleh dari pihak lain. Itu ya. Nah, berikutnya
cara menyajikan data. Nanti untuk menyajikan data yang kamu peroleh tadi, boleh kamu gunakan tabel atau diagram. Tapi tabel ini nanti ada lagi bagiannya. Kamu boleh gunain tabel baris dan kolom, tabel kontingensi, serta tabel distribusi frekuensi. Sementara untuk yang diagram itu, kamu boleh sajikan dia dalam bentuk batang, garis, diagram lingkaran, serta piktogram. Nah, yang selanjutnya kita masuk ke penyajian data, tabel, baris, dan kolom. Jadi datanya ini kita mau ubah ya ke dalam bentuk tabel, tapi ini tabel baris dan kolom. Nah, untuk tabel baris dan kolom ini adik-adik biasanya kita gunakan untuk data yang memiliki satu kelompok aja ya. Contohnya yang bagaimana, Kak? Contohnya itu misalnya datanya hewan di kebun binatang. Bisa juga isi kotak pensil. Terus yang berikutnya isi lemari pakaian. Nah, jadi ini bisa kita sajikan ke dalam tabel baris dan kolom karena contoh ini adalah data yang memiliki satu kelompok. Gimana sih yang satu kelompok? Contohnya kakak ambil yang ini, yang isi kotak pensil ya. Isi kotak pensil, setelah kamu buka isi kotak pensil kamu, ternyata ada pulpen hitam banyaknya 4, pensilnya banyaknya 3, penghapus banyaknya 2, sampai di busur banyaknya 1. Nah, ini isi kotak pensil ini hanya satu kategori saja atau satu kelompok aja. Ya, kelompoknya siapa? Isi kotak pensil, begitu. Atau misalnya kita ambil isi lemari pakaian. Setelah kamu buka lemari kamu, ya, ternyata kamu temuin ada kaos banyaknya 20, jaket banyaknya 6, sampai nanti di kemeja banyaknya 16. Nah, ini adalah data yang memiliki satu kelompok aja. Ya. Nah, inilah penyajian data menggunakan tabel, baris, dan kolom. Nah, untuk yang berikutnya, kita mau gunakan tabel kontingensi. Tabel kontingensi ini adalah tabel yang digunakan untuk data yang memiliki lebih dari satu kelompok atau kategori. Contohnya adalah pasien di rumah sakit berdasarkan jenis kelamin, terus ada hobi berdasarkan jenis kelamin, jenis buku yang dibaca antara siswa SMP dan SMA, dan lain sebagainya. Nah, kategorinya yang mana aja yang lebih? Kakak ambil contoh yang hobi berdasarkan jenis kelamin. Kalau kita buat tabel seperti ini adik-adik, ya, kelompoknya lebih ya, bukan cuma satu, tapi ada 2 kelompok, berdasarkan jenis kelamin dan berdasarkan hobi. Gitu. Jadi jenis kelamin laki-laki hobinya itu yang shopping ada 3, olahraga 9, membaca 11, berenang ada 2. Yang perempuan juga begitu ya. Perempuan shoppingnya 8, olahraganya 6. Terus yang membaca ada 12, yang berenang ada 3. Dengan jumlahnya masing-masing, ada yang mendatar, ada yang ke bawah ya. Seperti itu ya. Contoh yang lain lagi nih, kita buka yang ini. Jenis buku yang dibaca antara siswa SMP dan SMA. Oke, bisa nggak menentukan siapa kategorinya? Oke ya, ternyata kategorinya adalah jenis buku dan tingkatannya, ada SMP dan SMA. Nah, jadi ini adalah contoh data yang bisa kita gunakan atau kita ubah ke dalam bentuk tabel kontingensi. Nah, untuk yang pasien di rumah sakit berdasarkan jenis kelamin, adik-adik boleh coba sendiri ya di rumah ya. Oke, yang berikutnya adalah tabel distribusi frekuensi. Oke, tabel distribusi frekuensi ini biasanya kita gunakan untuk data yang dikelompokkan dalam interval selang nilai tertentu. Jadi ada intervalnya adik-adik atau selang waktunya. Ya. Nah, contohnya kakak ambil di sini ada nilai siswa kelas 7C. Kita mau ubah dia seperti ini. Jadi tabel distribusi frekuensi itu ada nilai dan ada frekuensinya, tetapi dalam selang atau interval nilai tertentu ya. Nah, yang nilai 41 sampai 50 kamu lihat di data. Ada berapa yang nilai 41 sampai 50? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka frekuensinya ada 5. Kamu boleh buat seperti ini. Nah, terus kita masuk lagi nih.
ya, nilai 51 sekarang sampai 60. Intervalnya harus sama ya adik-adik ya. Dari 41 sampai 50 itu 10. Berarti dari 51 ke 60 sekarang. Ada berapa tuh? Ada 6. Nih, buat frekuensinya 6. Sekarang masuk yang 61 sampai 70. Ya, ada 6 juga. Berikutnya 71 sampai 80. Oke, ada berapa tuh? Ada banyak ya. Ya, ada 8. Berikutnya 81 sampai 90. Oke. Ada 6 dan terakhir 91 sampai 100. Nah, ini ada 9 ya. Dengan jumlah frekuensinya adalah 40. Ini dia ya. Data yang kita sajikan tadi, yang kita peroleh yang ini juga 40. Frekuensinya juga harus 40 juga. Kalau tidak sama, berarti kamu ada yang keliru menghitungnya adik-adik ya. Nah, inilah dia tabel distribusi frekuensi. Berikutnya, kita masuk ke piktogram. Nah, piktogram itu data yang disajikan dalam bentuk diagram gambar. Ya, jadi kalau sudah diagram gambar namanya adalah piktogram ya. Oke, contohnya kakak ambil. Data hasil penjualan buku tulis di toko serba setiap bulannya. Nah, banyak ya, karena kan penjualan buku tulis di toko berarti banyak nih. Nah, terus di sini kakak sudah buat, dia penjualannya itu dari bulan Januari, Februari, Maret, April. Terus banyak buku yang terjual, di bulan Januari ada 6.000 buku, Februari ada 7.000 buku, Maret 4.000 buku, April 6.000 buku. Nah, ini mau kita sajikan ke dalam bentuk piktogram ya, diagram gambar. Tapi di diagram gambar ini atau piktogram ini, kamu harus buat satu lambang perwakilan. Satu gambar perwakilan mana? Misalnya nih, gambar buku ini kakak akan wakili 1.000 buku adik-adik. Berarti kalau satu gambar mewakili 1.000 buku, maka gambarnya ada berapa untuk yang bulan Januari? Kita tinggal bagiin ya, 6.000 kamu bagikan dengan 1.000 adik-adik. Berarti ada 6 gambar. Kamu boleh buat di diagram gambar ini 6 gambar buku. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu ya. Nah, sekarang coba untuk yang bulan Februari. Ada berapa gambar nih? Ada 7.000 ya buku penjualannya, berarti ada berapa gambar? Bagiin. 7.000 kamu bagiin dengan 1.000. Berarti ada 7.000. Ada 7 gambar ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, Maret juga begitu. Kamu bagiin. 4.000 bagi 1.000 berarti ada 4 gambar. Yang bulan April, 6.000 bagiin dengan 1.000 berarti ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, inilah dia piktogram ya adik-adik ya. Jadi kalau diagram gambar itu kamu harus ada satu gambar yang mewakili. Ya. Oke, yang berikutnya adalah diagram batang ya. Nah, diagram batang ini digunakan untuk menyajikan perkembangan data. Ini nih kakak garis bawahi, perkembangan data atau objek dalam kurun waktu tertentu. Jadi biasanya diagram batang ini digunakan untuk data yang mengalami perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Contohnya umur ya, umur kan akan terus berkembang ya. Terus berat badan, nilai ujian, tinggi badan, dan lain sebagainya. Ini bisa kamu sajikan ke dalam bentuk diagram batang. Nah, ciri-cirinya nanti diagram batang yang berarti harus berbentuk persegi panjang dan memanjang ke atas. Terus nanti setiap persegi panjang memiliki lebar yang sama. Yang ketiga, setiap persegi panjang tidak menempel satu dengan yang lainnya, jadi harus terpisah. Bentuknya kira-kira seperti ini nih diagram batang. Ya, persegi panjang, lebarnya sama, ini semua lebarnya sama, dan tidak memisah ya adik-adik ya. Dia terpisah begitu. Ya. Nah, sekarang kita buat contohnya adik-adik, diagram batang. Kamu mau mengubah data menjadi diagram batang. Ya. Di sini kakak sudah ada data tabel nilai siswa kelas 7C. Nah, jadi langkah-langkahnya sebelum kamu ubah ke diagram batang, kamu harus buat dulu dia ke dalam bentuk tabel frekuensi. Ya, tabel frekuensinya seperti ini. Ada nilai, ada turus, dan ada frekuensi. Ya. Nah, sekarang kamu lihat nilainya itu kalau bisa dari yang terkecil sampai yang terbesar.
Nah, setelah kita lihat, ternyata nilainya yang terkecil adalah nilai 40. Nah, kamu hitung nilai 40 ada berapa? Ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sekarang kamu buat turusnya ada 6 adik-adik. Ya, ini 6. Nah, ini seperti ini turus. Turus itu garis lurus ya. Oke, sekarang frekuensinya berarti ada 6. Oke, kita lanjut. Nilai yang berikutnya ada nilai 50, ada 5 ya. Buat turusnya 5. Frekuensinya kita tulis 5. Sekarang nilai 60. Nilai 60 dia ada 6 ya. Oke, frekuensinya 6. Selanjutnya nilai 70 ada 8 ya. Oke, selanjutnya nilai 80 ada 6 ya. Dan nilai 90 yang terakhir dia ada 9. Dengan jumlah frekuensinya adalah seluruhnya 40. Nah, setelah kita peroleh tabel frekuensinya, ini bisa kamu rubah ke dalam bentuk diagram batang. Diagram batangnya itu kamu buat nanti di sumbu koordinat kartesius adik-adik. Ini. Oke, dengan catatan ya, biasanya sumbu yang tegak itu menyatakan jumlah nilai, sumbu yang datarnya kategorinya ya. Terus nanti kedua sumbunya harus saling berpotongan. Kira-kira seperti ini dia. Nah, jadi ini dia ya. Untuk yang mendatar nilai siswa ya, terus yang tegaknya frekuensinya ya, jumlahnya gitu. Oke, kita gambarin ya, yang nilai 40 ada 5, jadi frekuensinya ke atas. Seperti ini ya, terus yang nilai 50 ada 6, ini ya, teng. Terus ada nilai 60 juga 6, nilai 78 siswa. Nilai 80 ada 6, terus 90-nya 9. Nah, ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram batang. Gimana, mudah ya? Oke, nah berikutnya adalah diagram garis. Oke, diagram garis ini digunakan untuk mewakili data yang diambil secara berkala, ya. Berkala selama interval waktu tertentu. Itu biasanya diagram garis. Contohnya, jumlah angka kematian atau kelahiran setiap tahun, terus boleh perubahan cuaca setiap hari, ukuran anak setiap bulannya, jumlah mobil yang dijual dealer mobil setiap tahun. Jadi dia berkala ya adik-adik ya, secara berkala selama interval waktu tertentu. Oke, diagram garis biasanya seperti ini nih bentuknya ya, jadi ada berupa garis lurus gini dipasangin. Nah, ini adalah diagram garis ya, nah yang saling dihubungkan ya. Oke, contohnya nih, kakak ambil ini ya, jumlah mobil yang dijual dealer mobil setiap tahun. Oke, kita mau sajikan ya ke dalam bentuk diagram garis, datanya sudah tertera seperti ini dari tahun 2005 sampai tahun 2012. 2005 penjualan mobilnya 10, 2006 22, sampai 2012 itu 20 ya. Nah, oke, langkah-langkahnya kamu buat sumbu datarnya, itu waktunya, sementara tegak nilai, hasil atau jumlah. Nah, seperti ini dia. Gitu. Jadi untuk yang datarnya itu waktunya itu tahun ya. Nah, terus untuk yang tegaknya adalah nilai ya, nilainya, hasilnya atau jumlahnya. Begitu. Sekarang kita pasangin adik-adik sesuai dengan titik-titiknya ya. Seperti di koordinat kartesius. 2005 pasangkan ke 10. Nah, begini, ini dia. Terus 2006 ada 22, terus 2007 itu 30, 2008 45, 2009 15, terus 2010 itu 32, 2011-nya 49, sementara 2012-nya ada 20. Nah, masing-masing titik ini kamu pasangkan berupa garis lurus. Nah, sekarang sudah selesai untuk penyajian datanya ini dalam bentuk diagram garis. Nah, sekian dulu ya untuk pertemuan kali ini di penyajian datanya adik-adik. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya.